Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang pemikiran ekonomi aliran kelembagaan. Nama-nama anggota kami ada Fernanda Aryasena, NIM 133, Muhammad Gufron 129, Aditya Eka Mardika 121, Holdika Marazi 104, dan M. Wahid Fauzan 101. Latar belakang ekonomi aliran kelembagaan. Analisis institusional minimal akar yang sangat kuat dari 3 disiplin ilmu sosial, yaitu ekonomi, sosiologi, dan politik. Analisis institusional muncul pada akhir abad ke-19. Periode ini sangat penting sebab saat itu banyak sekali sistem-sistem kelembagaan berubah, terutama dengan terciptanya konstitusi demokratis yang lebih formal. Saat itu, hampir semua negara di Eropa mulai menjadikan hukum sebagai instrumen tidak hanya untuk pemegang kekuasaan, tetapi juga bagi warga negara sebagai alat untuk melindungi diri mereka dari kekuasaan negara. Keberadaan pemikiran ekonomi, aliran kelembagaan institusional ekonomik merupakan reaksi dari rasa ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik, yaitu sebenarnya merupakan kelanjutan dari aliran ekonomi klasik. Menurut Hisubuan 2003, inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Mereka merangkum hal tersebut dalam analisis ekonomi. Namun demikian, di antara mereka masih mempunyai dugaan yang variasi pandangan. Pada garis besarnya, bebas atau persaingan bebas dengan semboyan laissez-faire dan motif laba maksimal. Selanjutnya adalah pembagian aliran kelembagaan. Menurut Landed dan Hollander, 1994 membagi para tokoh ekonomi aliran kelembagaan dalam 3 golongan, yaitu tradisional, kuasi, dan neo. Menurut Yustika, pada tahun 2006 membagi aliran kelembagaan ke dalam ilmu ekonomi kelembagaan lama dan ilmu ekonomi kelembagaan baru. Dengan mengkombinasikan dari kedua pandangan tersebut, maka pertama akan dikemukakan aliran ekonomi kelembagaan lama, yang kedua aliran kuasi, dan yang ketiga adalah aliran ekonomi kelembagaan baru. Seperti halnya para pemikir tersebut, pembagian tersebut sifatnya relatif, dalam artinya yang dikemukakan kemudian bukan berarti paling baik, dan yang lama harus ditinggalkan, akan tetapi hanya dalam hal kesamaan fokus dan isu-isu pemikiran semata. Baik, selanjutnya adalah aliran kelembagaan lama. Para pakar setuju bahwa ekonomi kelembagaan adalah Thorstein Bonde-Veblen 1857 hingga 1929. Veblen, putra imigran Norwegia yang menjadi petani di pedesaan Wisconsin. Pada usianya yang 17 tahun, orang tuanya memasukkan Veblen ke Carleton College Academy karena orang tuanya punya cita-cita putranya menjadi seorang pendeta. Tetapi nasib menentukan lain. Ia memperoleh gelar doktor ekonomi dari Yale University pada tahun 1884 dengan nilai A. Menurut Veblen, teori-teori klasik dan neoklasik sama-sama memiliki persamaan. Terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal, pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Sebab, struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Adapun perilaku masyarakat bisa berubah disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan. Bagi Veblen, keadaan dan lingkungan inilah yang disebut institusi. Lalu, kritik Veblen sangat tajam terhadap ilmu ekonomi ortodoks, di mana pengertian ekonomi ortodoks adalah pemikiran-pemikiran ekonomi yang menggunakan dan melanjutkan ekonomi klasik, seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, manusia adalah rasional, motivasi memaksimalkan keuntungan ataupun kepuasan, dan meminimasi pengorbanan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi heterodoks melihat perilaku variabel ekonomi dalam lingkungan yang lebih luas, seperti penjelasan-penjelasan yang diberikan aliran sejarah di Jerman, dan begitu pula aliran ekonomi kelembagaan yang muncul di Amerika Serikat, yaitu di Landert dan Hollander pada tahun 1994, Bru 2000, dan Hasibuan 2003.
Selanjutnya, menurut Veblen, teori ekonomi ortodoks merupakan teori teologi, oleh karena akhir cerita telah ditentukan dari awal. Misalnya, keseimbangan jangka panjang itu tidak pernah dibuktikan, tetapi telah ditentukan walaupun ceritanya belum dimulai. Ilmu ekonomi menurutnya bukan hanya mempelajari tingkat harga, alokasi sumber-sumber, tetapi justru mempelajari faktor-faktor yang dianggap tetap. Pada tahun 1899, terbit buku yang berjudul The Theory of Leisure Class. Selanjutnya, aliran kuasi kelembagaan. Para tokoh yang masuk ke dalam aliran ini adalah mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Veblen dan kawan-kawannya. Akan tetapi, sifatnya terlalu individualis dan ikonoklastik dan corak pemikirannya berbeda dengan aliran kelembagaan yang baru. Para tokoh aliran ini antara lain Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal, dan John Kenneth Galbraith. Menurut Schumpeter, ia bertumpu kepada ekonomi jangka panjang, yang terlihat dalam analisanya, baik mengenai terjadinya inovasi komoditi baru, maupun dalam menjelaskan terjadinya siklus ekonomi. Keseimbangan ekonomi yang statis dan stasioner, seperti konsep kaum ortodoks, mengalami gangguan dengan adanya inovasi. Meskipun demikian, gangguan tersebut dalam rangka berusaha mencari keseimbangan yang baru. Inovasi bisa tidak berlanjut kalau kaum wira swasta atau kepala industri telah terjebak dalam persoalan-persoalan yang sifatnya rutin. Meskipun Schumpeter kadang-kadang masih menggunakan beberapa asumsi ekonomi ortodoks, akan tetapi juga memasukkan aspek dinamik dengan mengkaji terjadinya fluktuasi ekonomi di mana terjadi resesi, depresi, dan penyembuhan atau recovery, dan berada puncak, yaitu boom. Selanjutnya adalah aliran ekonomi kelembagaan baru. Aliran ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economic disingkat NIE dimulai pada tahun-tahun 1930-an. Dengan ide dari penulis yang berbeda-beda, menurut Justika pada tahun 2006, pada tahun-tahun terakhir ini terjadi kesamaan ide yang mereka usung itu kemudian dipertimbangkan menjadi satu payung yang bernama NIE. Secara garis besar, NIE sendiri merupakan upaya perlawanan terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoklasik. Meskipun tetap saja dapat terpengaruh oleh ideologi dan politik yang pada masing-masing para pemikir, Ronald Coase yang memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1991 dan merupakan salah satu peletak dasar NIE, mengembangkan gagasannya tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi industri Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Yang menganggap semua itu dapat dicapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. NIE secara definisi merupakan studi multidisiplin di mana ilmu ekonomi berekspansi dengan wilayah ilmu sosial, khususnya hukum, politik, dan sosiologi, sehingga memiliki beberapa cabang ilmu. Meskipun masih terjadi diskusi tentang wilayah kajian NIE, namun setidaknya cabang-cabang dari NIE dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, sejarah ekonomi baru atau New Economic History, dikembangkan oleh North Vogel dan Rutherford, dan aliran pilihan publik atau Public Choice School yang dikembangkan oleh Buchanan, Tulloch, Olson, dan Berzos. Kedua, teori ekonomi biaya transaksi atau Transaction Cost Economic, dikembangkan oleh Ronald Coase, Douglas North, dan Oliver Williamson, dan informasi ekonomi atau Economic Information yang diperkenalkan oleh Akerlof, Stigler, dan Stiglitz. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bagi North, kelembagaan adalah aturan-aturan atau norma-norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Di sini terlihat bahwa North lebih memerlukan institusi sebagai peluang sekaligus sebagai kendala eksternal bagi agen ekonomi. Artinya, pelaku ekonomi boleh saja berusaha untuk memaksimumkan sesuatu, tetapi dalam upayanya tersebut, agen ekonomi dibatasi tidak hanya oleh sumber daya, teknologi, dan preferensi, tetapi juga oleh institusi yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, lahirnya aliran ekonomi kelembagaan adalah reaksi dari keberadaan aliran ekonomi neoklasik yang terdapat kelemahan para pemikir ekonomi banyak diaplikasikan pada berbagai negara, termasuk negara sedang berkembang. Penerapan aliran neoklasik pada berbagai negara maju tidak luput dari kritik.
Apalagi bagi negara sedang berkembang yang kondisi fisik maupun lingkungannya jelas berbeda dari di mana aliran ekonomi neoklasik itu muncul. Selain mengkaji peran norma-norma dalam perekonomian dan peran wirausaha dalam industrialisasi, tokoh-tokoh seperti John R. Commons, Ronald Cash, Douglas North, dan Williamson lebih terfokus pada peran hukum dalam sistem ekonomi politik. Bagi Commons, kelembagaan adalah collective action in restraint, liberation, and expansion of individual action. Sedangkan bagi North, kelembagaan diartikan sebagai humanly devised constraint that shape human interaction. Apa yang dimaksud North dengan institusi sedikit berbeda dengan Veblen sebagai pendiri aliran institusional. Bagi Veblen, institusi diartikan sebagai norma-norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya, sedangkan bagi North, institusi adalah suatu peraturan perundang-undangan berikut bersifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut serta norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. Dari perspektif sosiologi, pendekatan kelembagaan juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber, Joseph Scudder, dan Gunnar Myrdal. Ketiga tokoh ini lebih tertarik membahas peran wirausaha dalam industrialisasi dan pembangunan. Topik tentang peran wirausaha ini tidak dibahas sama sekali dalam perspektif ekonomi politik liberalisme, baik liberalisme klasik maupun neoklasik. Sekian pembahasan aliran kelembagaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.